Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang materi file untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Nah, jadi apa itu materi file? Materi file ini kita akan berbicara tentang menulis, update, dan membaca sebuah file. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menggunakan cout dan cin untuk input dan output pada konsol, seperti cout, hello, world, misalnya gini ya. Nah, ini nanti dia kalau kita run, dia akan muncul ke konsol. Nah, tetapi setelah kita close aplikasinya, nanti kita nggak akan bisa melihat hello world lagi gitu. Karena dia hanya tersimpan pada memori gitu, pada RAM. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin menyimpan hasil output dari program saya ke suatu file? Nah, uh, kita akan mengimplementasikannya di materi file ini. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita ingin menginputkan dari suatu file tersebut kita masukkan ke C++ ini. Nah, itu juga nanti akan diimplementasikan ke materi file ini. Oke? Nah, langsung saja kita mengcoding gitu ya. Nah, di sini disclaimer dulu, saya menggunakan kode blocks, bukan Golang C++, sehingga perlu ada penyesuaian pada sintaks. Oke? Nah, di sini kan kita biasanya menggunakan IOStream, atau kalau di Golang menggunakan IOStream.h gitu ya. Nah, sedangkan saat kita berbicara tentang file, kita nggak menggunakan IOStream lagi, tetapi ini boleh tetap diimport nggak apa-apa, tetap diincludekan nggak apa-apa. Kita includekan lagi yang namanya fstream, ya. Oke. Nah, apa itu fstream? Jadi fstream ini nanti isinya ya input output untuk file gitu ya. Ini f itu untuk file, kemudian stream gitu. Nah, bagaimana caranya menuliskan atau mengoutputkan program kita menjadi suatu file? Oke, caranya adalah yang pertama, kita membuat dulu objek fstream. Ya, ini objek fstream, nama objeknya terserah. Ya, sebut saja variabel lah. Anggap saja untuk sekarang variabel dan objek itu sama-sama saja gitu ya. Misalnya fstream myfile. Nah, ini terserah ya. Yang nama objeknya ini terserah, tapi untuk fstream, sorry bukan fstream, tapi offstream. Oh, ini untuk output gitu ya. Output file stream gitu. Nah, offstream ini untuk output. Nah, caranya gimana? Oke, gampang saja sih. Kita tulis dulu myfile dot open. Nah, kemudian di sini kita tuliskan kita mau nyimpan dia itu ke file apa gitu. Misalnya di sini kita punya text.txt. Apa ya? Di sini saya akan menyimpan my file ini ke text.txt. Formatnya itu .txt. Jadi nanti dia akan berbentuk seperti notepad gitu. Kalau di Windows. Oke, koma. Kemudian kalau misalnya saya run, ya, kode blocks pakai F9. Nah, ini akan kosong di konsol. Akan kosong. Tapi saat saya buka di folder yang sama dengan folder file.cpp ini, nanti akan muncul text.txt. Padahal sebelumnya belum ada. Kalau saya hapus ya. Saya hapus, kemudian saya 9 ini. Nah, ini kosong kan? Kosong. Nah, kemudian di sini ada text.txt. Kenapa kok kosong? Ya, karena kita nggak melakukan output pada konsolnya gitu. Kita nggak menggunakan si out di sini. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini kan masih kosong nih. Bagaimana caranya kita mengisi file ini dengan tulisan gitu ya. Ini kalau kita buka, nah ini kosong. Ini nggak usah saya buka ya. Kalian lihat aja di samping ini. Oke, ini previewnya. Nah, caranya gimana? Caranya ya sama kayak cout sih. Cout kan biasanya gini ya. Nah, tinggal ganti aja coutnya dengan nama objek kita. Nama objek kita apa? myfile. Myfile, ya, myfile gini. Dan hello. Oke. Koma. Kita run. Nah, ini kosong. Kemudian lihat di sini. Nah, hello world. Sudah ya. Oke. Nah, tetapi apa ya? Agar filenya nanti aman, tidak terjadi kesalahan saat kita melakukan update. Ini kita melakukan tulis ya. Saat melakukan update, biar nanti nggak ada terjadi kesalahan, kita tutup dulu di sini. Jadi setelah membuka, kita tutup ya. myfile.close. Oke. Ya, ini sama halnya kalau misalnya apa sih? Suatu file kalian ubah dari luar
file tersebut misalnya, kemudian saat file tersebut masih terbuka, itu nanti akan terjadi error. Makanya kita kasih myfile.close untuk setiap argumennya. Nah, oke. Jadi di sini kalau misalnya ada banyak ya nggak masalah. Run, ya. Nah, ini keluar gitu ya. Nah, kalau pengen inline coba inline apakah bisa? Sepertinya bisa sih. Lihat, nah, bisa ya. Jadi bisa juga pakai inline, bisa juga pakai apa? \n. Oke, sama aja. Line ini \n itu 9. Nah, ini ada berapa? Ada 4 baris gitu ya. Nah, ini kan menulis nih. Bagaimana dengan update? Nah, tulis sama update itu prinsipnya sama-sama menulisnya, cuman bedanya kalau menulis itu menimpa ya. Kalau mengupdate itu menambahkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya ada lagi myfile.open ya, text.txt dan myfile ya, karena tadi sudah di close kita open lagi gitu ya. Oke, dan hai dunia, then myfile.close, koma 9. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sini dia menimpa semua hello world gitu. Nah, padahal di sini sudah ada hello world semua kan, ada 4 baris hello world. Terus setelah saya close, ini dia akan buka lagi, dan ternyata setelah saya tulis lagi hai dunia, semua 4 baris hello world itu hilang gitu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena metode atau apa ya namanya? Ya, karena di sini metode dari penulisan ini adalah ya menulis atau menimpa, bukan mengupdate. Nah, makanya kita harus kasih dia suatu metode pada myfile.open-nya ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan apa ya? Ini tuh namanya metode ya. .open ini metode. Nah, ini metode itu sama aja halnya dengan function. Nah, di function kan kalian belajar tentang fungsi berparameter ya. Nah, parameter dari .open ini sebenarnya ada 2. Ya. Yang pertama adalah nama filenya. Kemudian yang kedua adalah metodenya gitu. Kita pengen override atau update gitu. Nah, sebenarnya ini ada 2. Ya. Nah, tapi kalau kita kosongin tuh boleh karena opsional. Nah, kalau kita kosongin dia akan otomatis meng-override, bukan mengupdate. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya ya kita kasih di sini metode atau argumen kedua. Argumen itu kalau kita panggil fungsi itu parameter namanya argumen gitu ya. Nah, kita tulis argumen kedua dengan metode update gitu. Karena kalau default tadi kan metodenya override menimpa gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode mengupdate atau append. Append itu menggabungkan ya. Nah, caranya gimana? Ya kita tulis saja iOS ya, double colon ya, double colon, kemudian tulis app gitu. iOS double colon app. Nah, app ini dari kata append. Gitu. Oke, kalau kita coba kita run, sini kosong ya, sini kosong. Nah, tapi setelah kita lihat di sini, dia akan menambahkan. Jadi hai dunia ini ditambahin ke bawahnya hello world. Kenapa kok di bawahnya? Ya karena di sini ada \n gitu ya. Oke. Nah, ini menulis sudah, mengupdate sudah. Menulis itu boleh pakai f of string semua. Nah, kalau misalnya kalian mau memisah variabelnya atau memisah objeknya, di sini kita add myfile, itu boleh-boleh saja nih. Jadi tinggal diganti aja ini, itu boleh-boleh aja. Yang penting file yang dibuka itu sama. Oke, ini kalau kita run, ini nggak masalah. Ya kan, sama aja. Tapi biar apa ya? Biar hemat saja gitu. Kita akan menggunakan myfile doang gitu. Karena mereka ini sama-sama offstream-nya. Nah, kalau di kosong ini sebenarnya itu metodenya apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di kosong itu sama aja dengan kita nulis iOS out atau iOS trunk. Oke. Jadi jika filenya nggak ada, nanti dia akan membuatkan kita file ini. Kalau filenya ada, dia akan menimpa file ini gitu. Makanya
itu yang terjadi apabila ini kita kosongi ya. Ini kita kosongi. Mula-mula misalkan text.txt ini nggak ada, dia nanti akan membuat file text.txt dengan isi ini semua gitu. Nah, kemudian filenya di close kan. Sudah, kemudian myfile.open lagi. Kita buka lagi ini. Nah, ternyata text.txt ini sudah ada dengan isinya ini gitu ya. Nah, karena text.txt ini sudah ada, dia akan ditimpa, atau ditimpa itu kalau nggak bisa membayangkan kayak dia dihapus dulu yang text.txt ini dihapus dulu, kemudian dia membuat yang baru dengan nama text.txt, sama aja dengan begitu. Kemudian ditulis hai dunia. Itulah sebabnya kalau kita menimpa, dia akan hilang yang ini semua gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan iOS app, dia akan menggabungkan. Jadi kata append gitu. Oke. Nah, di sini sudah kita sudah kita ketahui cara menulis dan update. Bagaimana dengan membaca? Nah, membaca itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Maksudnya gimana sama aja? Maksudnya ya kita membuka file, kemudian kita mengambil isi dari file tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, file ini tuh isinya hello world pertama sampai hai dunia ini kan ya. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa isi file ini tuh sebenarnya kalau kita masukin ke C++, dia akan bertipe data string gitu. Kenapa ya? Karena dia mengandung spasi, dia mengandung banyak karakter gitu ya. Meskipun ini nanti isinya angka-angka, nah nanti dia kalau di suatu file teks itu dia akan menjadi string gitu. Makanya kita harus menyiapkan variabel string di dalam kode C++ kita. Nah, sebelumnya mari kita include dulu ya. Include string.h. Atau kalau yang nggak bisa string.h, bisa juga cstring. Sama aja ya. Oke, saya pakai string.h. Nah, caranya gimana? Oke, ini saya kasih komentar dulu. Ini menulis, ini mengupdate, memperbarui ya kayak gitu. Kemudian ini membaca. Nah, membaca file ini tuh kita tetap menggunakan yang dalam fstream. Kalau tadi kita sudah menggunakan offstream, di sini kita menggunakan apa? Ifstream ya. Ifstream, misalnya di sini read my file. Ya. Namanya jangan sama ya, namanya jangan sama. Oke. Dan kita nggak bisa juga pakai my file, karena my file ini sudah offstream. Nanti metodenya itu berbeda gitu. Oke. Ya meskipun sama-sama open sih sebenarnya. Nah, yang pertama dilakukan apa? Ya yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira file yang kita buka itu apa sih? Oh, kita mau membuka teks, file text.txt. Ya berarti taruh saja di sini read my file.open text.txt. Kalau misalnya nama file kalian panjang, kopas saja ya, kopas saja ini. Takutnya nanti berbeda tipe-tipe gitu. Oke. Nah, setelah dibuka kita akan mendapatkan apa ya? Bukan mendapat, nge-get atau ya nge-get hasil dari file ini gitu, isi dari file ini gitu. Nah, apa yang harus kita get ya mulai dari awal sampai akhir gitu. Nah, cara getnya gimana? Kita akan menggunakan metode getLine. Jadi read my file dot getLine. Nah, dot getLine ini caranya adalah ide dari getLine ini adalah kita akan mendapatkan satu baris ini ya. Satu baris ini akan kita get, kemudian akan kita taruh ke suatu variabel string. Nah, maka dari itu kita harus membuat juga variabel string di sini. Char misalnya di sini teks gini ya. Misalnya teks ini ada 200 lah, 200 gini. Panjangnya maksimum 200 gini. Oke. Jadi pastikan sebelum belajar file, belajar dulu string. Sebelum belajar string, belajar dulu apa? Array gitu ya. Nah, read my file, kita get line, ya, kita dapatkan satu line ini, kemudian kita masukkan ke string text. Nah, kemudian setelah text, size of. Ya, ini sama aja dengan yang chain.getLine itu loh.
Cuman bedanya in kan dari konsol, sedangkan ini dari file gitu. Ini text gitu. Dan kalau misalnya kita out text line ya, 9. Nah, ya benar ya, seperti yang kita duga bahwa dia akan nge-get satu baris ini. Sedangkan kita punya berapa baris? Punya 5 baris ya. Hello world-nya ada 4, Hai dunia ada 1 gitu. Nah, caranya gimana terusan? Oke, ini kita tulis dulu. Caranya adalah kita coba dulu ya. Ini aku copy ya. Sebelumnya ini aku coba ganti hello world 1, hello world 2, hello world 3, hello world 4 gitu ya. Oke. Ini aku copy. Aku paste 2 kali gitu ya. Jadi ada 3 metode seperti ini, mirip ini. Oke. Nah, 9. Nah, ternyata mereka itu akan nge-get satu-satu gitu ya. Kan nge-get satu-satu gitu. Satu di-get, satu line di-get, dimasukkan ke teks, teksnya di out, hasilnya ini. Satu di-get, dimasukkan ke teks, teksnya di out, hasilnya hello world 2. Begitupun dengan hello world 3. Ini kalau kita next terus sampai 5 kali, dia akan sampai ke Hai dunia gitu ya. Nah, sampai Hai dunia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut, hal ini, tanpa menulis kode yang repetitif seperti ini. Tanpa menulis kode yang berulang-ulang seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini semuanya tuh kodenya sama. Kodenya sama, dan nggak efisien juga kalau misalnya ini ada 500 baris misalnya. Apakah kita akan menulis ini sebanyak 500? Tentu saja tidak mungkin. Dan ini akan mengantarkan kita ke konsep for loop lagi gitu. For loop atau while loop gitu. Maksudnya ke konsep looping. Nah, yang jadi masalah juga sekarang kalau kita menggunakan looping, batasnya itu berapa gitu. Nah, cara mengetahui batas dari file ini kira-kira ada berapa baris, kita menggunakan metode end of file, EOF gitu. Nah, di sini aku tulis di sini while ya. Jadi pertama kita buka dulu, kemudian kita get kira-kira end of file-nya itu sampai apakah line ini tuh sudah sampai end of file atau belum sih gitu. Read my file dot end of file. Kemudian kita taruh ini ke dalam while. Nah, jadi apa sih ini read my file.eof? Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh sebagai indikator bahwa read my file ini sudah sampai ke akhir dari filenya. Jadi sampai A ini, sampai dunia, sampai terakhir A ini, dia berarti sudah sampai end of file. EOF ini dari singkatan dari end of file gitu ya. Nah, sekarang dia ini akan bernilai true hanya jika dia sudah sampai ke akhir. Sedangkan kita ingin menjalankan ini semua saat dia belum sampai akhir gitu. Nah, jadi kan berkebalikan ya ini ya. Kita pengen ini jalan sebelum dia berakhir, tapi ternyata ini menghasilkan true apabila filenya sudah berakhir gitu. Nah, kalau filenya belum berakhir, dia akan false. Kalau false, dia nggak akan masuk ke while ini, nggak akan masuk ke perintah dari while ini gitu. Nah, caranya gimana? Karena mereka berdua ini saling bertentangan ya bahasanya seperti itu kali ya. Kita menggunakan negasi di sini. Oke, kita menggunakan tanda seru. Artinya, kalau secara bahasa Indonesia ya kita bilangnya saat file ini belum berakhir gitu intinya, ya kan? Kalau nggak ada tanda serunya kan saat file ini berakhir gitu. Nah, tapi kalau ada tanda serunya, selama file ini belum berakhir, nah, kita akan kasih out ini gitu. Kita akan melakukan ini semua. Oke, kita coba ya. 9. Nah, ya kan sama saja kan dengan yang tadi tuh teman-teman. Mudah ya, tentu saja cukup mudah. Oke, saya rasa untuk file sih ini sih ya, studi kasusnya apa ya? Bentar, saya coba cari-cari dulu. Oke, kita masuk ke studi kasus gitu ya. Nah, di sini tadi sudah saya dapatkan studi kasus yang sepertinya pas adalah di sini kita punya file namanya text.txt.
isinya adalah selamat datang di database ini, kemudian data tinggi badan, kemudian data tinggi badan siswa. Nah, di sini ada data tinggi badan siswa. Jadi setiap baris mulai sini tuh isinya adalah data dari tinggi badan siswa, gitu ya. Kemudian ini ada sekian. Jadi nanti filenya bentuknya seperti ini. Oke, ini setelah saya run, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan adalah caranya menghitung rata-rata dari data tinggi badan siswa ini, gitu. Jadi kita akan mencari rata-rata tinggi badan siswa tersebut, gitu ya, dari siswa SDN Banjaran 4 ini. Nah, caranya seperti apa sih? Oke, caranya sebenarnya cukup mudah ya, sama dengan halnya tadi, kita akan menggunakan end of file juga sih. Oke, nah mula-mula di sini tadi filenya tetap sama, file.gpp. Oke, caranya adalah yang pertama kita akan, karena kita sudah mengopen ini, kita akan melakukan get my file. Kita get line, akan kita coba lagi sense of text. Nah, disini kan kalau saya get line ini misalnya, ini kalau saya get line ini kan dia akan muncul, sorry kan gini ya, harusnya nggak ada petik duanya ini. Oke, nah kita akan ngeprint string text ini, nanti dia akan munculnya seperti ini. Oke, nah karena tujuan kita adalah hanya mencari rata-rata dari tinggi, nah jadi kita nggak perlu ngeprint ini semua gitu, file apa namanya ini semua tuh nggak perlu kita print. Nah, kita hanya perlu mendapatkan 156, 147 sampai 110. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita get dulu dia sampai baris kedua, gitu ya. Karena mulai baris ketiga dia akan mulai ke numeriknya gitu, atau mulai ke datanya, ya kan? Nah, jadi ini nggak usah kita print. Sorry. Nah, ini kita duplicate 2 kali. Nah, sehingga dia nanti akan sampai ke sini ya kan? Nah, sampai ke sini. Nah, sampai ke baris kedua. Nah, yang kita butuhkan adalah baris ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Atau baris ketiga sampai akhir dikurangi 1 gitu kan ya. Nah, oke. Karena kita sudah dapat idenya, makanya di sini akan kita lakukan while read my file. Ya, tadi kita lakukan negasinya, ya kan? Kemudian di sini kalau saya coba get line lagi, ini saya copy dan saya kasih alt text, saya kasih end line. Nah, kan sampai nih, sampai ke sekian nih. Nah, tapi sekian kan nggak kita butuhin ya, sekian nggak kita butuhkan, sehingga kita kasih if di sini dulu. Sorry, di sini if strcmp kita membandingkan suatu string text tidak sama dengan sekian ya. Karena gimana? Tidak sama dengan 0. Oke. Saat strcmp text dan sekian itu hasilnya tidak 0, atau intinya mereka teks sama sekian itu nggak sama, ya kan seperti ini. Ya kan, mula-mula kita bikin ini dulu biar tergambar. Oke. Nah, sorry, ini masih sekiannya masih terlihat, jadi sepertinya ada yang salah nih. Nah, jadi setelah kita lihat ya, yang jadi salah, yang bikin dia salah itu karena kita ngecek dulu baru kita get. Seharusnya apa? Kita get dulu baru kita cek gitu ya, ya kan? Ya, kita harusnya ngeget dulu baru kita cek. Sini kalau setelah kita get line dia ternyata sekian, ya sudah, dia nggak akan masuk ke sini, dia akan langsung selesai. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Ini kalau kita print dulu, nah ini sudah benar ya. Oke. Nah, tapi kita coba ya, apakah bisa misalnya kita langsung untuk mencari rata-rata kan kita harus mendapatkan totalnya dulu ya. Soalnya di sini saya bikin di luar while ini saya bikin suatu variabel namanya sum, yaitu mula-mula 0 ini. Kemudian sum plus sama dengan text.
atau sum sama dengan sum plus text. Jadi intinya kalau dia bukan sekian, dia akan di update gitu nilai sumnya. Oke, kita shortcutnya aja ya, plus sama dengan text. Kira-kira bisa tuh. Nah, di sini akan error. Kenapa error? Karena teks ini seperti yang saya bilang tadi, teks ini dia tipe datanya string. Nah, jadi meskipun di sini itu dia numerik, dia tetap hitungannya string. Ya, ini 167 ini bukan integer atau float atau double atau long atau short, bukan ya. Tapi ini tuh string. Ya karena dia adalah file text gitu. Nah, caranya terus gimana? Caranya adalah kita mengkonversi dari string ke integer terlebih dahulu. Jadi teks ini kita ubah ke integer terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan fungsi atoy. Nah, mula-mula kita include dulu ya di sini. Kita includekan stdlib.h. Ya. stdlib standard library. Oke. Nah, kemudian sebelum kita nambahin sum ini, kita bikin dulu variabel integer. Misalnya namanya apa ya? Update misalnya. Update 6 misalnya. Atau tinggi deh. Tinggi ini ya. Tinggi sama dengan apa? Dalam kurung text. Nggak tahu ya bacanya apa ya? A to I atau gimana saya nggak tahu. Oke. Nah, setelah kita konversikan teks ke dalam integer, teks yang awalnya string jadi integer ke dalam variabel tinggi, maka sum ini plus sama dengan tinggi. Kemudian yang kita see out, kita coba ngasih out sumnya gitu ya. Kita coba see out sumnya. Nah, ini kan 156. Mula-mula 156 tambah 0 kan 156. Kemudian 156 tambah 147. 303, benar ya? Ya, silahkan dihitung sendiri. Jadi hasil akhirnya adalah 837. Oke. Karena kita dapatkan hasil akhirnya 837, maka setelah kita lakukan sum ini, ada yang kurang sih sebenarnya. Apa? Kita nggak bisa mendapatkan banyak data, ya kan? Yang dibutuhkan dalam menghitung suatu rata-rata, selain banyak selain total dari data ini, total nilai dari data, kita juga membutuhkan frekuensi atau banyak datanya gitu. Banyak sama jumlah beda ya. Banyak itu kira-kira ada berapa siswa sih yang kita get gitu. Nah, caranya bagaimana? Sama sih. Misalnya di sini ada int sum, di sini ada int enggak usah int ya. Frekuensi sama dengan 0. Nah, oke. Kalau di sini kita sumnya kita tambah dengan tinggi, kalau frekuensi cukup kita plus. Oke. Nah, nanti akan kita dapatkan di sini frekuensi ya. N-nya saya ganti dengan spasi aja. Oke. Atau ini deh. Apa namanya? Nah, kita lihat di sini, nah frekuensinya ada 6. Awalnya tadi 0, terus ini ada 1, 2, sampai 6 gitu. Nah, karena kita sudah dapatkan ini, akan kita lakukan pembagian gitu ya. Pembagian apa? Rata-rata itu sum dibagi frekuensi. Oke. Nah, ini si out-nya sudah kita tidak butuhkan. Kemudian kita lakukan si out rata-ratanya di bawah. Sebelumnya ini tak ganti yang namanya tinggi itu dia bisa jadi koma ya, kasih float. Oke. Kemudian kita kasih ini float ke rata ya, ke rata sama dengan sum dibagi frekuensi ya, koma. Dan ya, pembagian pakai slice. Oke. Kalau sudah kita akan ngasih out rata-ratanya. Si out rata dari tinggi badan siswa adalah ini ya, rata. Oke, nah kita dapatkan 139,5. Nah, untuk kebenarannya silahkan coba sendiri gitu ya. Nah, jadi intinya adalah
tinggi badan dari siswa dari SNMPTN 4 ini sekian tadi gitu. Oke. Nah, karena kita sudah sampai ke studi kasus juga, berarti uh, saatnya tutorial ini berakhir juga seperti itu ya. Nah, jadi silahkan dipelajari lagi apabila ada yang masih belum paham. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.